Hai, perkenalkan aku Alonak Malarik dari program studi Teknik Elektro angkatan 2023 dengan NIM 04231009. Hai, aku Samsul Marusman, NIM 04231084 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2023. Halo, perkenalkan nama aku Nur Hayati dengan NIM 042399 dari Elektro angkatan 23. Hai semuanya, perkenalkan aku Hanin Ranataya, NIM 12231037 dari Teknik Industri angkatan 23. Hai, perkenalkan aku Hemalia Malika dengan NIM 12231082 dari Prodi Teknik Industri angkatan 2023. Halo, perkenalkan saya Fadila Ferdi Pratama, NIM 21231019 dari program studi Teknik Logistik. Selamat menyaksikan video kami. Dengan adanya video ini, kami harap para penonton dapat memahami lebih jauh terkait apa itu hoax, bagaimana dampaknya di masyarakat, dan dampaknya di politik dan demokratis, serta bagaimana cara menangani hoax. Penyebaran hoax berasal dari dua kata, yaitu kata sebar dan kata hoax. Kata sebar memiliki kata yaitu menyiarkan, sedangkan kata hoax memiliki makna informasi palsu. Jadi kata penyebaran hoax adalah menyiarkan informasi palsu. Sedangkan penyebaran hoax sendiri memiliki definisi, yaitu suatu informasi yang disebarkan oleh seseorang untuk menyesatkan atau menipu orang yang membacanya. Penyebaran hoax dapat ditemui melalui media-media digital, contohnya seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs web. Adapun hubungan hoax dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, hubungan hoax dengan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hoax dapat menghancurkan kerukunan umat beragama. Contohnya seperti membuat konten yang menyinggung atau mengandung unsur sara, terus menghina agama tertentu sehingga bertentangan dengan nilai keberagamaan dan toleransi beragama. Selanjutnya, hubungan hoax dengan sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada kasus ini, hoax dapat memicu tindakan diskriminasi, intoleransi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dapat disebabkan karena menyebarkan informasi yang menyudutkan, menghasut, atau memfitnah individu atau suatu kelompok tertentu sehingga bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, hubungan hoax dengan sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Hoax dapat memecah belah persatuan dan kesatuan negara. Dampak dari hoax ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dengan menyebarkan informasi yang memicu konflik antara kelompok atau suku tertentu. Hubungan hoax dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana hoax ini dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpercayaan, dan polarisasi di dalam masyarakat. Hal ini dapat mengganggu proses demokrasi dan pengambilan keputusan yang berdasarkan pada musyawarah dan mufakat. Yang kelima, hubungan hoaks dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana hoaks ini dapat memicu kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Hoaks ini dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, misalnya dengan menyebarkan informasi yang merugikan atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Dampak dari penyebaran hoaks yaitu yang pertama menimbulkan perpecahan antar masyarakat. Misalnya penyebaran informasi yang tidak benar terkait dengan etnis dalam masyarakat dapat memicu ketidakharmonisan. Yang kedua, menimbulkan opini negatif. Adanya disinformasi dapat menimbulkan pandangan negatif terhadap fakta yang sebenarnya. Sasaran disinformasi dan berakibat kurangnya kepercayaan. Yang ketiga yaitu tidak lagi mempercayai fakta yang sebenarnya. Adanya disinformasi ini didesain untuk membingungkan dan meragukan fakta yang sebenarnya sehingga masyarakat menjadi skeptis terhadap fakta yang sah.
setelah kalian mengetahui tentang definisi hoax atau berita bohong dan bagaimana penyebarannya di era digital ini, kali ini saya akan membahas terkait apa aja sih pasal-pasal yang membahas tentang berita bohong ini. Jadi ada pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berisikan 4 ayat. Ayat pertama itu membahas terkait pidana orang yang menyebarkan hoax yang bermuatan asusila. Ayat kedua membahas terkait berita hoax yang bermuatan perjudian. Yang ayat ketiga itu membahas terkait berita bohong atau hoax yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dan ayat keempat itu membahas terkait berita bohong bermuatan pemaksaan atau pengancaman ataupun pemerasan. Kemudian ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang membahas terkait berita bohong yang menimbulkan rasa kebencian yang mengandung sara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman hoaks dalam proses politik dan demokrasi. Yang pertama itu adalah manipulasi informasi. Dalam manipulasi informasi, hoaks dapat digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik, menyebarkan propaganda, dan mempengaruhi opini publik. Hal ini dapat mengancam integritas proses politik dan pemilu yang demokrasi. Yang kedua adalah polarisasi masyarakat. Dalam polarisasi masyarakat, hoaks dapat memecah belah masyarakat berdasarkan isu-isu sensitif seperti agama, ras, dan ideologi. Polarisasi dapat menghambat dialog, kompromi, dan pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga adalah penurunan kepercayaan publik. Dalam penurunan kepercayaan publik, hoaks dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, lembaga demokrasi, dan proses politik. Hal ini dapat mengikis legitimasi dan stabilitas sistem demokrasi. Ya, berikut adalah cara mengatasinya, yaitu kita harus mencari kebenaran atau bukti evidence dari tulisan yang kita baca. Yaitu hal ini dapat dilakukan dengan cara mencari kembali terkait berita yang disampaikan tersebut di internet melalui laman yang lebih kredibel. Yang kedua yaitu konteks dari berita yang kita baca, yaitu terkadang judul dari sebuah tulisan dapat menjadi bias karena mengandung clickbait. Maka dari itu membaca berita dengan lengkap untuk memahami konteks dari berita tersebut. Dan yang ketiga yaitu mengetahui sumber dari berita. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara menanyakan orang yang menyebarkan berita tersebut untuk menanyakan apakah sumber tersebut akurat atau tidak. Sekian. Terima kasih sudah menonton video kami. Perangi hoaks, perdalam Pancasila.